Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman akademisi di seluruh tanah air? Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai teori pasar modal dengan judul Capital Asset Pricing Model. Dosen pengampu pada kesempatan kali ini adalah Dr. Khaira Amalia Fahrudin, SE, AK MBA, CA, MA, PPI, sebagai dosen di Universitas Batam program Pasca Sarjana Magister Akuntansi semester 2 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 mempersembahkan Capital Asset Pricing Model. Kami terdiri dari 3 orang, Albertus Kurniawan, Heri Sandi, dan AM Riyadi. Oke teman-teman, mari kita melihat ya tentang Capital Asset Pricing Model. Perhatikan ya. Capital Asset Pricing Model adalah hubungan sistematis antara risiko dan perkiraan pengembalian dari aset, terutama saham. Capital Asset Pricing Model banyak digunakan dalam dunia finansial untuk menilai saham yang berisiko dan menghitung perkiraan pengembalian dari risiko aset tadi dan biaya modal. Apa sih definisi dari Capital Asset Pricing Model? Capital Asset Pricing Model dalam sebuah model bisa menjelaskan hubungan antara perkiraan pengembalian dan risiko investasi dari sebuah aset. Dengan menggunakan model ini, kita bisa mengetahui potensi pengembalian dari sebuah saham yang resikonya dibandingkan dengan kondisi risiko pasar yang ada saat ini. Capital Asset Pricing Model cukup baik untuk menilai risiko dan keuntungan dari modal aset, mulai dari satu saham, proyek investasi, hingga aset portofolio sekalipun. Karena itu penerapannya tidak hanya terbatas pada saham saja, meski pada prakteknya lebih banyak diterapkan oleh investor pada satu saham tertentu. Mengapa perlu Capital Asset Pricing Model? Formula Capital Asset Pricing Model banyak digunakan untuk menghitung WACC, ya, Weighted Average Cost of Capital, di mana CAPM menghitung harga suatu saham. WACC pada akhirnya dapat lebih lanjut digunakan untuk menentukan Net Present Value atau NPV dari cash flow sebuah aset dan menghitung lebih lanjut nilai perusahaan serta pada akhirnya harga saham yang dimilikinya. Capital Asset Pricing Model memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan beberapa metode lain dalam menghitung pengembalian keuntungan. Nah, beberapa alasan model ini bertahan selama lebih dari 40 tahun terakhir. Model ini hanya menggunakan risiko sistematis, di mana kenyataannya banyak investor yang memiliki diversifikasi portofolio. Secara teori, bahwa Capital Asset Pricing Model menggunakan turunan dari hubungan potensi keuntungan dan risiko sistematis di mana banyak terbukti secara akademis. Secara umum, Capital Asset Pricing Model merupakan metode yang lebih baik dalam menghitung biaya saham dibandingkan DGM atau Dividend Growth Models, karena mampu membandingkan risiko pasar secara menyeluruh. Kita lihat formula bagaimana menghitung Capital Asset Pricing Model. Di situ ERI adalah prediksi untung investasi, kemudian RF adalah tingkat risiko, lalu BI adalah beta investasi, lalu RM adalah prediksi untung pasar, dan RF adalah resiko
premi risiko pasar. Jadi untuk menghasilkan ERI adalah RF ditambah beta ya dikalikan dengan ERM kurang dengan RF. Ya. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Ya. Kita sebagai seorang investor harus mendapatkan keuntungan atas setiap risiko dan waktu yang sudah kita habiskan dalam perbandingan dengan uang yang kita investasikan. RF atau tingkat risiko dalam formula Capital Asset Pricing Model mewakili nilai uang, sedangkan komponen lain dalam formula Capital Asset Pricing Model berarti risiko tambahan yang ditanggung oleh investor. Beta investasi menghitung berapa besar risiko investasi yang akan kita terapkan dalam portofolio di pasar investasi. Jika sebuah saham lebih berisiko dari pasar, maka nilai beta lebih dari 1. Sedangkan jika beta kurang dari 1, maka rumus tersebut akan menerapkan risiko yang lebih rendah dari portofolio kita. Nilai beta dari sebuah saham kemudian dikalikan dengan premi risiko pasar. Baru kemudian ditunjukkan dengan beta saham, di mana dapat memberikan investor prediksi pengembalian untuk menentukan nilai dari sebuah aset. Lalu cara menghitung Capital Asset Pricing Model gimana? Hasil yang ingin kita raih dari menghitung Capital Asset Pricing Model adalah untuk mengetahui apakah sebuah saham memiliki nilai yang seharusnya ketika resiko dan waktunya sebanding dengan hasil keuntungan di masa yang akan datang. Cara menghitung Capital Asset Pricing Model cukup mudah. Kamu tinggal memasukkan sebuah variabel yang dibutuhkan seperti yang sudah kita bahas tadi, ya, rumus Capital Asset Pricing Model, kemudian melakukan penjumlahan untuk menentukan nilai ERI-nya. Contoh perhitungannya begini. Seorang investor mengevaluasi sebuah saham yang memiliki harga 1.000 per lembar saham hari ini, yang akan mampu membayarkan dividen sebesar 3% per tahun. Saham tersebut memiliki nilai beta saat dibandingkan dengan pasar senilai 1,3. Maka seharusnya saham tersebut memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar. Serta jika kita mengambil asumsi tingkat risiko sebesar 3% dan mengharapkan pasar untuk meningkat nilainya sebesar 8% per tahun. Nilai perkiraan pengembalian dari saham tersebut berdasarkan perhitungan Capital Asset Pricing Model adalah 9,5%. Dari mana? Ya, kita masukkan tadi RF-nya 3%, ditambah dengan BI 1,3, dikalikan dengan ERM 8%, dikurangi dengan RF 3%. Jadi ketemunya di situ 9,5%. Kemungkinan keuntungan berdasarkan Capital Asset Pricing Model dapat digunakan untuk menghitung kembali pengurangan dari dividen dan depresiasi nilai sebuah saham dan sebuah kurun waktu tentu, atau dalam sebuah kurun waktu, ya. Jika nilai nantinya sama dengan 1.000, maka Capital Asset Pricing Model mengindikasikan saham tersebut cukup bernilai yang relatif dengan risikonya. Nilai beta dalam rumusan Capital Asset Pricing Model. Dalam model ini, beta merupakan satu-satunya variabel dalam menghitung risiko dari sebuah saham. Nilai ini menghitung volatilitas relatif dari sebuah saham yang membandingkan volatilitas dari pasar. Secara menyeluruh, jika harga saham bergerak sama persis dengan pasar, maka beta dari saham tersebut adalah 1.
Sebagai perbandingan, jika beta dari sebuah saham adalah 1,5, maka saham akan meningkat nilainya sebesar 15% untuk setiap 10% nilai pasar yang naik. Sebaliknya jika pasar turun 10%, maka saham bisa turun nilainya sebesar 15%. Beta didapat dari analisa statistik saham terkait dan dibandingkan dengan pendapatan harian dari pasar dalam jangka waktu yang serupa. Perbandingan ini bisa menjadi tolak ukur dalam penentuan risiko dan keuntungan dari sebuah saham dan hubungannya dengan pasar saham terkait. Penelitian ini kemudian ditulis dalam buku The Capital Asset Pricing Model, Sahams Empirical Test. Nah, perhitungan menggunakan beta ini mampu menjelaskan bahwa investasi yang lebih berisiko seharusnya mampu menawarkan premi dibandingkan tingkat bebas risiko dari sebuah saham. Jumlah tingkat bebas risiko bisa dihitung dengan perkalian premi pasar saham dengan beta. Dengan kata lain, sangat mungkin mengetahui nilai individu dari Capital Asset Pricing Model untuk menentukan nilai saat ini dari sebuah saham akan konsisten dengan potensi keuntungan yang dimilikinya. Rekan-rekan, kita berbicara tentang asumsi dari Capital Asset Pricing Model. Ya, ada 9 asumsi di sini. Yang pertama adalah perhitungan investor. Pada dasarnya investor harus memperhitungkan, karena itu diversifikasi sangat penting untuk mengurangi risiko investasi secara keseluruhan. Terlebih, Capital Asset Pricing Model hanya menggunakan risiko sistematis dalam perhitungannya. Capital Asset Pricing Model mengukur risiko sebuah aset dan hubungannya dengan portofolio yang dimiliki. Ia juga mempertimbangkan tingkat pengembalian dari saham dan kontribusinya dalam risiko portofolio secara keseluruhan. Dalam Capital Asset Pricing Model, hanya risiko sistematis yang bisa menentukan nilai pengembalian dari aset terkait. Asumsi yang kedua adalah memaksimalkan modal sebaik mungkin. Di sini kita harus memaksimalkan kekayaan, alih-alih hanya bergantung pada nilai aset dan dividen. Memang ada investor yang memilih antara keduanya dengan berbagai pendapat masing-masing tentunya. Walaupun begitu, ada investor yang memilih mengambil risiko yang besar dengan potensi keuntungan yang besar. Namun, kita bisa menjadi seorang investor yang memperhatikan risiko dengan tepat, melihat peningkatan keuntungan yang terhitung. Asumsi yang ketiga adalah pilihan perhitungan risiko dan keuntungan. Ketika kamu berinvestasi berbasis pada risiko dan pengembalian, risiko dan keuntungan dapat dihitung menggunakan Capital Asset Model dengan asumsi investor hanya menggunakan risiko sistematis. Asumsi yang keempat adalah ekspektasi risiko dan keuntungan yang sama. Semua investor memiliki ekspektasi risiko yang sama dalam penggunaan model ini. Estimasi risiko dan keuntungan yang berbeda bisa menghasilkan prediksi nilai aset yang berbeda pula. Asumsi yang kelima adalah waktu yang seharusnya, atau the time should be. Dalam menggunakan model ini, ya, kamu harus menerapkan waktu beli dan jual yang serupa. Walaupun sebenarnya banyak investor yang berinvestasi dalam jangka pendek. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk karakteristik tertentu dari sebuah aset, sehingga seringkali nilai sebuah aset bisa berbeda dalam waktu yang tidak seharusnya. Asumsi yang ke-6 adalah akses bebas ke semua informasi yang tersedia. Salah satu asumsi penting dari Capital Asset Pricing Model yaitu investor memiliki semua akses informasi
dengan gratis. Apabila ada investor yang bisa mendapatkan akses informasi yang tidak tersedia bagi khalayak ramai, ya, pasar tetap tidak menganggap informasi tersebut efisien. Dengan kata lain, jika informasi yang tersedia tidak diketahui semua orang, akan sulit untuk mengambil keputusan bersama. Asumsi yang ketujuh adalah ada aset bebas risiko dan tidak ada batasan dari pinjaman dalam tingkat bebas risiko. Ini juga merupakan asumsi yang sangat penting dari capital asset pricing model. Aset bebas risiko pada dasarnya muncul dari teori Markowitz. Hasilnya, investor tidak memperhatikan karakter dari aset secara individu. Dengan menambah aset bebas risiko dalam portofolio kamu dan melakukan pinjaman yang dibutuhkan dengan tingkat bebas risiko, risiko pastinya akan berkurang atau meningkat. Asumsi yang ke-8 adalah tidak adanya perhitungan pajak atau biaya transaksi. Saat tidak ada aset bebas risiko, maka hubungan antara risiko dan keuntungan tidak pernah ada. Dan yang ke-9 adalah ketersediaan aset tetap. Asumsi ini mengatakan bahwa kuantitas aset total adalah tetap dan semuanya dipasarkan. Ada model yang dikembangkan untuk menggunakan aset yang tidak dipasarkan, namun jauh lebih kompleks dari capital asset pricing model. Nah, kita melihat teori dari capital asset pricing model. Ada beberapa asumsi capital asset pricing model acap kali tidak praktis untuk digunakan dalam banyak kasus. Walaupun begitu, capital asset pricing model tetap banyak digunakan karena tidak rumit dan kemudahannya dapat membandingkan alternatif aset yang kita semua butuhkan. Risiko dapat dihitung dari harga volatilitas sebuah saham lewat nilai beta, namun pergerakan naik turunnya harga bisa jadi tidak sama. Saat kita menentukan nilai volatilitas, keuntungan saham dan tingkat kerugiannya tidak memiliki nilai yang serupa. Capital asset pricing model juga mengasumsikan tingkat bebas risiko tetap sama dalam periode yang akan datang. Peningkatan dari tingkat bebas risiko bisa berarti peningkatan modal yang dibutuhkan dalam investasi yang mengakibatkan harga saham di atas nilai seharusnya. Portofolio pasar yang kamu gunakan untuk menentukan premi risiko pasar hanya teoritis belaka dan bukan berupa aset yang dapat kamu beli atau investasikan. Dalam banyak kasus, investor akan menggunakan indeks LQ45 atau Jakarta Islamic Index sebagai pengganti pasar, di mana merupakan perbandingan yang kurang tepat. Kritik paling serius yang dilayangkan terhadap capital asset pricing model ada pada asumsi cash flow yang bisa diprediksi. Jika investor benar-benar bisa memprediksi nilai keuntungan sebuah perusahaan dengan sangat akurat, maka model capital asset pricing model sudah tidak perlu lagi tidak digunakan. Walaupun ada banyak kritik, jika kita memanfaatkan model ini dengan seharusnya, kamu tetap bisa menggunakan capital asset pricing model sebagai alat untuk menilai ekspektasi dari sebuah aset maupun melakukan perbandingan antar potensi aset. Di dalam penerapan capital asset pricing model, bayangkan jika kamu ingin menambahkan sebuah saham dalam portofolio kamu dengan harga Rp100.000. Kamu bisa menggunakan model ini untuk menentukan nilai saham saham tersebut dan memprediksi keuntungan yang bisa diperoleh. Misalnya keuntungan tahunan sebesar 13%. Keuntungan tersebut nantinya dapat kamu bandingkan dengan
performa perusahaan yang lalu dan perhatikan jika ekspektasi tersebut cukup realistis. Kemudian kamu bisa mempertimbangkan keuntungan saham sebesar 13% ini beserta resikonya untuk masuk dalam portofolio yang kamu miliki. Kamu juga bisa melihat konsistensi dari sebuah saham jika lewat model capital asset pricing model menghasilkan keuntungan sebesar 13%. Namun dalam beberapa tahun terakhir terus berada di bawah ekspektasi sebesar 10%. Maka kamu tidak bisa berharap tahun ini ya segala sesuatu akan berbeda, karena ada saja variabel yang tidak terukur untuk dimasukkan dalam model capital asset pricing model. Kamu juga bisa menggunakan teori capital asset pricing model untuk mengevaluasi performa portofolio dan saham dibandingkan dengan pasar saat ini. Contohnya, asumsikan portofolio kamu memiliki keuntungan 10% per tahun dalam 3 tahun terakhir dengan risiko 10%. Namun, pasar rata-rata memiliki pengembalian 10% dengan risiko 8%. Kamu di sini sebagai pemilik portofolio bisa menggunakan observasi untuk mengevaluasi kembali aset yang kamu miliki. Jika beberapa aset ternyata memiliki performa di bawah rata-rata atau malah meningkatkan risiko portofolio secara keseluruhan, kamu bisa mengambil keputusan untuk menggantinya dengan aset yang memiliki performa yang lebih baik. Rekan-rekan, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan adalah bahwa capital asset pricing model adalah model yang bisa digunakan untuk menentukan nilai dari sebuah saham dan perbandingan dengan harga saat ini. Ada banyak asumsi dalam capital asset pricing model, mulai dari kebiasaan investor, distribusi risiko dan pengembalian, serta fundamental pasar yang kadang kali tidak realistis. Walaupun begitu, konsep capital asset pricing model tetap bisa digunakan untuk mengetahui hubungan dari prediksi risiko dan keuntungan untuk pengambilan keputusan dalam memasukkan sebuah aset ke portofolio yang akan kita miliki. Model ini menerapkan teori mudah untuk menghasilkan hasil yang praktis. Teori capital asset pricing model mengatakan bahwa alasan satu-satunya seorang investor untuk mendapatkan penghasilan tambahan secara rata-rata adalah dengan berinvestasi dalam satu aset yang lebih berisiko. Tidak mengejutkan memang, model capital asset pricing model mendominasi teori financial modern. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari kami kelompok 5. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak. Salam sejahtera. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.